Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita di hari ini, kita boleh ada lagi dalam Renungan Harian Keluarga di edisi hari Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Dan karena itu sebelum kita beraktivitas di hari ini, marilah kita bersama-sama untuk beribadah. Siapkanlah hati dan pikiran kita semua untuk kita akan berdoa di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami umat-Mu, kami datang kepada Engkau bersyukur ketika di hari ini ya Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Di saat ini ya Tuhan kami hendak beribadah dalam renungan harian keluarga. Ada firman yang akan kami baca, kami renungkan di saat ini ya Bapa. Dan karena itu kami terus bermohon kepada Engkau, berikanlah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, berikan hikmat, agar supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan pahami, dan boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan dan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ketiga. Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ketiga. Firman berbunyi demikian, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema ibadah kita di saat ini, pengetahuan dan keahlian berasal dari Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang dikaruniakan oleh Tuhan Allah pengetahuan dan keahlian, potensi dan bakat dalam kehidupannya. Akan tetapi realita yang terjadi sekarang ini, banyak orang tidak menggunakan akan pengetahuan, keahlian yang Tuhan karuniakan dalam kehidupannya dengan benar. Atau hanya mempergunakan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan sampai membuat orang lain dirugikan. Padahal setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita manusia, Ia mau agar supaya kita menggunakannya dengan baik. Kita menggunakannya untuk menjadi berkat. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama. Terlebih untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengaruniakan Roh-Nya untuk berdiam dalam kehidupan kita umat-Nya. Ia menghendaki kita umat-Nya untuk hidup dalam segala kepenuhannya.
Karena itu dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dan tentunya firman ini mau menegaskan bahwa kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Di sana pula dikatakan, aku atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan karena itu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan karena itu selayaknya lah kita sebagai bait Allah, berarti hati kita pun terdiri dari peletaran ruang kudus dan ruang maha kudus. Saat kita membuka hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus pun akan masuk ke dalam pelataran hati kita, karena disitulah Roh Kudus berkarya mengeluarkan akan buah-buah kasih. Roh Kudus akan mempersiapkan hati kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kehidupan kita adalah milik Dia. Tentu Ia mengenal seluk-beluk kehidupan kita manusia, bahkan juga kehidupan keluarga kita masing-masing sebagai keluarga Kristen yang taat setia kepada Dia. Maka dari itu Tuhan mengetahui setiap potensi yang kita miliki untuk kita dapat berkarya, menjalankan setiap tugas pekerjaan yang Tuhan beri bagi kita, yang Dia percayakan bagi kita. Dan Tuhan memperlengkapi akan kehidupan umat-Nya yang dimandatkan tugas dari Tuhan. Karena itu ada 4 poin penting pemberian anugerah Tuhan kepada kita sebagai pekerjanya, sebagai modal dalam kita melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan beri bagi kita, yakni kepenuhan Roh Allah, kealihan, pengertian, dan pengetahuan. Perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan Allah, semuanya bisa dikatakan lengkap, komplit, sepaket dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu semua bertujuan untuk menopang setiap tugas pekerjaan dari para pekerja, seperti yang dinyatakan dalam kehidupan Bezalel yang adalah tukang ahli bangunan, sebagai pula arsitek, bahkan ia juga sebagai guru yang mengajar orang-orang di bidangnya. Dan sama halnya juga dengan Aholiab. Keempat poin itu adalah syarat dalam kita mengerjakan setiap tugas pembangunan kemah suci dan juga benda-benda di dalamnya. Karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah tentunya mengenal kehidupan kita semua, karena Ia adalah pemilik kehidupan. Ia yang mengenal dan melayakkan kita dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berbuahkan kasih dan juga diperlengkapi untuk kita dapat berkarya di dalam dunia ini. Perlengkapan pemenuhan Roh Allah, hikmat, keahlian, pengertian, dan pengetahuan menggambarkan paket lengkap yang diberikan Tuhan, yang dikirimkan Tuhan bagi kita semua dalam kita menjalankan tugas pekerjaan. Dan karena itu sebagai keluarga Kristen yang diberikan amanat oleh Tuhan
diberikan tugas, kiranya kita terus berkarya dalam kehidupan ini untuk kemuliaan akan nama Kristus. Karena itu, marilah kita terus meyakini bahwa setiap tugas yang diembankan itu adalah tugas yang dipercayakan Tuhan Allah bagi kita. Baik itu di lingkup yang paling kecil, dalam tugas kehidupan di dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, orang tua, bahkan pula anak-anak. Bahkan di lingkup persekutuan jemaat, tugas sebagai hamba, dan tugas-tugas lainnya dalam kehidupan kita. Dalam kepenuhan Roh Allah, keahlian, pengertian, pengetahuan adalah semua aspek pemberian dari Tuhan. Karena itu kitab Amsal pasalnya yang kedua ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan yang adalah sumber hikmat, yang adalah sumber pengetahuan dan kepandaian, ketika Ia akan memakai umatnya menjadi pekerjanya, Tuhan mengetahui, Dia mengenal, dan pasti akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Dan karena itu, marilah kita terus berkarya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, ungkapan syukur kami persembahkan kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Tetapi Engkau dengan kasih-Mu selalu menjaga, melindungi, memelihara. Bahkan pula berkat Tuhan selalu teralami dalam kehidupan. Ketika di hari ini ya Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan, ketika Tuhan Allah menganugerahkan berkat dalam kehidupan kami, selayaknya lah kami umat-Mu datang bersyukur kepada Engkau. Dan karena itu di saat ini kami boleh beribadah bersama di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami dengarkan di saat ini ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri, Tuhan percayakan bagi kami. Ketika Tuhan memberikan bagi kami setiap potensi dalam kehidupan kami, keahlian dalam kehidupan kami, kiranya ya Tuhan, kami tidak pakai itu untuk diri kami sendiri, tetapi kami pakai itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami dengan hikmat Tuhan dalam setiap tugas kerja yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, tetapi ya Tuhan, kami terus meyakini bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan perjalanan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Engkau yang akan terus memberkati kehidupan umat-Mu, kekuatan, kesehatan, sukacita, kegembiraan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, selalu mereka rasakan dalam kehidupan, karena Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan mereka. Dalam
setiap tugas pekerjaan, usaha, mata pencaharian yang dilakukan, dikerjakan oleh kehidupan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, ketika ada jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan kehidupan, ketika mereka ada yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kesembuhan, kesehatan dalam kehidupan mereka, karena Engkau adalah dokter bagi kami semua. Engkau yang akan memberikan kesembuhan agar supaya mereka dapat melakukan beraktivitas, melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka. Ketika pun mereka sedang ada dalam pergumulan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai ya Tuhan. Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, bagi jemaat-Mu yang bersyukur menikmati setiap berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, terlebih khusus ketika mereka boleh menikmati usia yang baru dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Tuhan, Engkau selalu melengkapi setiap syukur dan sukacita jemaat-Mu, dan mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah berkat dalam kehidupan mereka. Karena itu kehidupan jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan pula akan terus memberkati kehidupan tim multimedia yang ada, yang selalu memberi diri mereka untuk melayani akan Tuhan. Terlebih khusus Joy dan Vio yang selalu memberi diri mereka ya Tuhan. Tuhan berkati setiap harapan kerinduan dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dan berkat daripada Tuhan pun akan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, apa yang hendak kami lakukan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami lakukan itu semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Terus nonton Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pas Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Damai di hati.